Ini ikan biasa, dan inilah ikan yang seharusnya menjadi manusia. Tapi ternyata tidak, dan bukan karena ikan ini tidak keluar dari lautan, ikan kedua memiliki mata yang lebih cerdas, tapi hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan itulah sebabnya, dan apa kamu lihat siluet dalam kegelapan itu? Monster besar yang buruk rupa ini adalah salah satu karakter utama dalam cerita ini, dan dia membenci ikan yang cerdas, tapi aku akan menceritakannya nanti. Jadi dunia lautan adalah perjuangan abadi untuk bertahan hidup yang besar dan kuat memakan yang lebih kecil dan lebih lemah. 400 juta tahun yang lalu, hal yang sama juga terjadi, hanya saja dalam skala yang lebih besar. Monster-monster yang nyata menghuni lautan, ikan reptil raksasa memakan kelabang laut yang panjang. Beberapa ikan ditutupi dengan cangkang bertulang, yang lainnya memiliki gigi setajam silet. Akibatnya beberapa ikan yang lebih lemah melarikan diri dari lautan untuk bertahan hidup. Makhluk-makhluk lain meninggalkan lautan untuk mendapatkan makanan atau karena penasaran. Jadi menurut teori evolusi, dalam jutaan tahun berikutnya, ikan-ikan ini mulai menumbuhkan anggota tubuh dan rambut serta memanjat pohon. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang yuk kita bayangkan tidak ada yang memaksa ikan untuk pergi ke daratan. Gimana jika lautan tidak begitu berbahaya dan ada banyak ganggang dan fitoplankton serta lebih sedikit hiu purba dan hiu raksasa? Ada makanan dan tidak ada musuh. Kenapa ikan harus meninggalkan tempat ini dan menghabiskan beberapa ratus juta tahun untuk menumbuhkan anggota tubuhnya? Ikan bisa bersantai dan nongkrong di dalam air. Ada juga yang mencapai permukaan, tapi mereka tidak suka di sana. Angin kencang, kilatan petir, semuanya tampak tidak bersahabat. Jutaan tahun berlalu dan ikan masih ada. Penghuni laut yang lebih berbahaya muncul. Tapi ikan hanya menumbuhkan sirip yang lebih panjang untuk berenang lebih cepat. Ikan-ikan lain menumbuhkan lempengan di ekornya untuk menangkis musuh, tapi secara umum, sebagian besar ikan masih terlihat sama seperti jutaan tahun yang lalu. Otak ikan mulai berkembang, ikan-ikan belajar bagaimana berkomunikasi satu sama lain menggunakan ekolokasi dan gerakan ekor dan sirip. Sepanjang hari, ikan berenang, mencari makanan, berkembang biak, dan berkumpul bersama. Tidak masuk akal jika mereka berevolusi. Dan sekarang kita lihat sejarah manusia. Jadi ikan datang ke daratan dan menumbuhkan anggota tubuh. Kemudian perjuangan untuk bertahan hidup dimulai. Beberapa makhluk menjadi karnivora, yang lain berubah menjadi herbivora. Beberapa memakan rumput dan yang lainnya melihat buah yang matang di pohon. Makhluk-makhluk yang merayap ini mulai meraih buah. Setelah jutaan tahun melakukan upaya tersebut, anggota tubuh makhluk-makhluk itu mulai tumbuh lebih panjang. Mereka berdiri dengan kaki belakang dan akhirnya menjadi tegak. Hewan purba ini, nenek moyang primata, belajar memanjat pohon untuk mendapatkan lebih banyak buah. Kemudian beberapa dari mereka mulai menggunakan batu untuk memecahkan kulit kacang, yang lain mulai melempar tongkat ke dahan untuk merobohkan apel purba. Semakin banyak hewan-hewan ini berinteraksi dengan lingkungan, semakin berkembang pula otaknya. Selain harimau bertaring tajam dan monster purba lainnya yang mencoba memakan primata, ada juga kondisi cuaca buruk yang menyebabkan banyak masalah. Kera purba mulai bersembunyi di gua-gua dan bahkan membuat tempat berlindung dari ranting dan dedaunan. Kemudian seseorang secara tidak sengaja menyalakan api dan hal itu mengubah aturan mainnya. Koneksi neuron baru terbuka di otak dan hal ini mengarah pada pemikiran abstrak. Orang-orang membuat api unggun di gua-gua dan menyaksikan api membuat bayangan di dinding. Gambar-gambar mulai terbentuk di kepala mereka. Nenek moyang manusia mulai membuat gambar. Selangkah demi selangkah, selama jutaan tahun mereka berevolusi menjadi Homo sapiens. Tentu saja tidak ada yang tahu persis bagaimana prosesnya, tapi yuk kita asumsikan bahwa evolusi berjalan seperti ini. Perjuangan untuk bertahan hidup membentuk otak manusia. Dan sekarang kita kembali ke lautan tempat ikan berenang. Mereka bisa bergerak dari satu sisi ke sisi lain, ke atas, ke bawah, dan mereka tidak perlu menjangkau dahan dan buah. Makanan mengambang di mana-mana di sekitar mereka. Ikan berdarah dingin, jadi mereka tidak membeku. Mereka tidak perlu bersembunyi dari hujan atau apapun, jadi mereka tidak perlu membangun atap dan tempat berlindung serta menyalakan api.
Namun tetap saja ada sesuatu yang berubah dalam pikiran mereka. Ikan sering berenang ke permukaan untuk melihat cahaya terang dari matahari. Melalui air yang jernih, mereka melihat langit berbintang dan bulan yang terang. Dan tentu saja gambar-gambar ini membentuk koneksi saraf baru dalam otak mereka. Ikan memiliki rasa ingin tahu dan mereka berpikir tentang bagaimana menjelajahi daratan. Sistem pernapasan berbasis insang mereka tidak memungkinkan mereka untuk berada di luar air untuk waktu yang lama. Ikan mulai merenung selama ratusan ribu tahun evolusi. Mereka belajar untuk berkomunikasi satu sama lain dan mulai memahami bagaimana siklus kehidupan di lautan bekerja. Beberapa ikan membentuk koloni besar dan membangun rumah di dalam terumbu karang, tapi rumah-rumah ini terlihat seperti sarang semut besar, bukan seperti bangunan. Ikan tinggal di sana untuk bersembunyi dari musuh dan beristirahat. Selain itu, ikan juga bertemu dengan musuh lainnya, yaitu burung. Burung camar dan pelikan menangkap makan siang ketika ikan naik ke permukaan. Ikan-ikan kecil memutuskan untuk tidak berenang di sana dan membuat undang-undang yang melarang mereka mendekati permukaan. Munculnya undang-undang yang tak terucapkan ini membentuk masyarakat. Beberapa ikan berlatih untuk menangkis burung camar. Ikan-ikan memegang batu tajam, potongan karang, atau kerang di giginya. Dan ketika burung camar menangkap mereka, ikan-ikan ini memukul kaki burung-burung itu dengan karang. Selain itu, ikan juga bisa menangkap musuh bersayap mereka. Ketika burung camar menyelam di bawah air, ikan-ikan menyerangnya dari semua sisi. Mereka melakukan ini untuk mempelajari tubuh burung camar dan memahami bagaimana burung ini bisa terbang dan bernapas di permukaan. Ikan menjadi makhluk yang bijaksana seperti lumba-lumba yang sangat berkembang. Mereka memahami lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang planet ini, tapi tidak berusaha keras untuk keluar dari air karena memang gak perlu. Tapi kemudian mereka menemukan sesuatu yang menyeramkan. Ikan-ikan berenang ke arah pantai dan melihat makhluk botak besar tanpa sisik dengan kulit, lengan, dan kaki yang halus menyelam ke dalam air. Ikan-ikan berenang mendekat untuk mengenal mereka, tapi makhluk-makhluk ini menangkap mereka dengan tangan berselaput. Sekarang ikan memiliki musuh lain yang lebih berbahaya. Manusia laut. Mereka cerdas, kejam, dan kuat. Untuk memahami makhluk-makhluk ini, kita kembali ke dunia nyata dan melihat anjing laut, lumba-lumba, paus, dan walrus. Semua hewan ini adalah mamalia, yang berarti darah hangat mengalir dalam tubuhnya. Tapi kenapa mereka begitu berbeda dari ikan ya? Anjing laut dan singa laut memiliki nenek moyang yang sama dengan anjing. Manatee dan gajah memiliki asal-usul yang sama. Paus dan lumba-lumba adalah versi laut dari kuda Nil dan hewan bertapak. Ratusan juta tahun yang lalu, nenek moyang semua mamalia ini adalah ikan berdarah dingin. Mereka keluar dari lautan dan mulai menjelajahi daratan. Tubuh mereka mulai berubah, suhu darah mereka meningkat, tapi beberapa hewan ini memutuskan untuk tidak pergi jauh dari air. Yang meninggalkan lautan menjadi anjing, beruang, dan gajah. Lalu yang tinggal dekat dengan samudra dan laut menjadi mamalia yang beradaptasi dengan air. Mereka tidak menjelajahi daratan karena berbagai alasan. Beberapa hewan bersembunyi di dalam air dari musuh di darat. Mungkin sebagian tidak bisa menghabiskan waktu lama di bawah terik matahari. Mereka berubah menjadi hewan dengan sirip. Mereka tidak memiliki insang, tapi dapat menahan napas di bawah air selama beberapa menit. Dan sekarang bayangin jika primata yang tinggal di pohon pindah ke pantai, kulit mereka akan kehilangan bulunya, selaput akan tumbuh di jari-jari mereka, dan seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan lapisan lemak yang tebal. Mereka akan mengembangkan kecerdasan dan menjadi manusia laut. Masing-masing dari mereka akan memiliki berat badan sebesar beruang kutub karena lemak subkutan. Faktanya adalah bahwa semua mamalia laut membutuhkan banyak lemak untuk melindungi tubuh mereka dari hawa dingin. Lemak dalam jumlah besar membuat mereka bisa bergerak cepat di dalam air. Kini ikan-ikan yang cerdas dan damai harus bertarung dengan manusia laut yang kejam. Tapi siapa yang akan menang dalam konflik ini? Sepertinya kita butuh video lain untuk mengetahuinya.